warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembagian suku banyak atau polinomial. Materi ini merupakan materi matematika peminatan kelas 11 SMA kurikulum 2013. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Yang pertama, kita pahami konsep pembagian suku banyak terlebih dahulu. Jadi ingat kembali konsep pembagian pada bilangan bulat yang telah kalian pelajari ketika waktu SD. Misalkan 25 dibagi 3, maka kita akan memperoleh hasil bagi 8 dan sisa pembagiannya sama dengan 1. Ini dapat kita tuliskan menjadi 25 akan sama dengan 3 kali 8 tambah 1. Dengan sisa S, di mana nilai S lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan pembaginya yaitu 3. Secara umum dapat dituliskan yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa pembagian. Itulah konsep pembagian pada suku banyak atau polinomial. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi pembagian suku banyak. Suatu suku banyak Px berderajat n dibagi Qx berderajat m dengan m kurang n menghasilkan hasil bagi Hx berderajat n kurang m dan sisa yang dilambangkan dengan Sx maksimal berderajat m kurang 1. Ini bisa dituliskan menjadi Px yang dibagi akan sama dengan Qx dikali Hx ditambah Sx, di mana Qx adalah pembagi, Hx merupakan hasil bagi, dan Sx adalah sisa pembagian. Itulah definisi dari pembagian suku banyak. Pembagian suku banyak yang pertama yaitu pembagian suku banyak Px dengan X kurang H. Untuk membagi Px dengan X kurang H, maka dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara. Yang pertama dengan pembagian bersusun, dan yang kedua dengan menggunakan metode Horner. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian jika 2x pangkat 3 kurang x pangkat 2 tambah 3x kurang 5 dibagi dengan x kurang 2. Kita akan menyelesaikan dengan cara pembagian bersusun. Jadi pertama-tama kita tuliskan dulu bentuk polinomialnya. Kemudian ini kita bagi dengan X kurang 2. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah suku pertama dari polinomialnya. Jadi 2X pangkat 3 dengan suku pertama pada pembaginya. Yang kita bagi di sini adalah 2X pangkat 3 dengan X. 2x pangkat 3 dibagi x hasilnya adalah 2x pangkat 2. Jadi ini kita taruh di atas sini. Selanjutnya 2x kurang 2 kita kalikan dengan x kurang 2. 2x pangkat 2 dikali x hasilnya 2x pangkat 3. 2x pangkat 2 dikali minus 2 hasilnya min 4x pangkat 2. Kita kurangkan 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 sama dengan 0. Min x kuadrat dikurang min 4x kuadrat hasilnya 3x kuadrat. Selanjutnya yang 3x ini kita turunkan lagi. Jadi 3x kuadrat tambah 3x. 3x kuadrat di sini kita bagi lagi dengan x. Hasilnya 3x. 3x dikali x hasilnya 3x pangkat 2. Kemudian
3x dikali minus 2 hasilnya min 6x. Selanjutnya kita kurangkan lagi. 3x kuadrat dikurang 3x kuadrat sama dengan 0. 3x dikurang min 6x sama dengan 9x. Terus yang min 5 ini kita turunkan lagi. Jadi 9x kurang 5. Karena 9x masih bisa dibagi dengan x, jadi kita lanjutkan lagi. 9x dibagi x hasilnya plus 9. 9 dikali x hasilnya 9x. 9 kali minus 2 hasilnya min 18. Kita ulangi lagi, kita kurangkan. 9x dikurang 9x hasilnya 0. Min 5 dikurang min 18 hasilnya 13. 2x kuadrat tambah 3x tambah 9 merupakan hasil bagi dan 13 merupakan sisa pembagian. Jadi inilah hasil bagi dan sisa pembagian dengan menggunakan cara bersusun. Selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal dengan cara Horner. Untuk metode Horner, aturan penggunaannya yang pertama, letakkan seluruh koefisien dari derajat tertinggi sampai suku tetap di bagian atas. Selalu dimulai dari pangkat tertinggi dan berurutan. Apabila terdapat suku banyak yang tidak ada salah satunya, maka koefisiennya ditulis 0. Contoh, 3x pangkat 3 tambah 2x tambah 5, maka koefisien untuk x pangkat 2 sama dengan 0. Yang kedua, letakkan faktor pengali di sebelah kiri. Dan yang ketiga, baris bawah bagian kiri adalah hasil bagi dan kolom kanan adalah sisa. Misalkan px sama dengan ax pangkat 3 tambah bx pangkat 2 tambah cx tambah d dibagi dengan x kurang h. Jadi langkah pertama kita tuliskan dulu semua koefisien dari polinomial ini. Jadi koefisien dari x pangkat 3 sama dengan a, koefisien dari x pangkat 2 adalah b, koefisien dari x adalah c, dan suku tetapnya adalah d. Selanjutnya kita buat garisnya dan faktor pengalinya kita tuliskan di sini, yaitu h. Jadi A kita turunkan, kemudian A kita kalikan dengan H. A dikali H hasilnya sama dengan AH. Ini kemudian kita jumlahkan. B tambah AH hasilnya AH tambah B. AH tambah B ini kita kalikan lagi dengan H, maka diperoleh AH kali H AH pangkat 2, B dikali H hasilnya BH. Selanjutnya kita jumlahkan lagi, maka diperoleh AH pangkat 2 tambah BH tambah C. Hasil ini kita kalikan lagi dengan H. AH pangkat 2 tambah BH tambah C dikali H diperoleh AH pangkat 3 tambah BH pangkat 2 tambah CH. Dan yang terakhir ini kita jumlahkan lagi, hasilnya adalah AH pangkat 3 tambah BH pangkat 2 tambah CH tambah D. Untuk yang di kolom bagian kiri ini merupakan koefisien hasil bagi dan di kolom kanan ini merupakan sisa pembagian. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini, jadi HX ini adalah lambang dari hasil bagi. HX sama dengan HX pangkat 2. Jadi perhatikan, karena pada polinomialnya X berpangkat 3, sedangkan derajat dari pembaginya adalah 1, ini kita kurangkan, makanya diperoleh AX pangkat 2. Hasil baginya sama dengan AX pangkat 2 ditambah
AH tambah BX tambah AH pangkat 2 tambah BH tambah C. Dan sisa pembagian dilambangkan dengan SX, yaitu AH pangkat 3 tambah BH pangkat 2 tambah CH tambah D. Jadi ini cara-cara kalau mau menggunakan metode Horner. Untuk lebih jelasnya, kita kerjakan contoh berikut. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian jika 2x pangkat 3 kurang x pangkat 2 tambah 3x kurang 5 dibagi dengan x kurang 2. Jadi soal ini sama contoh soal yang menggunakan pembagian bersusun tadi. Penyelesaian. Di langkah pertama, tuliskan semua koefisien dari polinomial. Koefisien dari x pangkat 3 adalah 2. Min 1 adalah koefisien dari x pangkat 2, 3 adalah koefisien dari x, dan min 5 adalah konstanta atau suku tetapnya. Kemudian kita buat garisnya dan tentukan faktor pengalinya, yaitu 2, karena di sini kan x kurang 2, berarti x sama dengan 2. Selanjutnya kita turunkan yang 2 ini, kemudian 2 dikalikan dengan 2, hasilnya sama dengan 4. Min 1 dan 4 ini kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 3. Selanjutnya, 3 ini kita kalikan lagi dengan 2. 3 kali 2 hasilnya adalah 6. 3 tambah 6, 9. Dan 9 kita kalikan lagi dengan 2, hasilnya 9 kali 2, 18. Min 5 ditambah 18 hasilnya 13. Maka jadi 239 ini adalah koefisien dari hasil bagi. Sedangkan 13 adalah sisa pembagian. Jadi kalau misalkan kita tuliskan dalam bentuk rumusnya, Hx sama dengan 2x pangkat 2 tambah 3x tambah 9. Dan sisa pembagiannya adalah Sx sama dengan 13. Inilah contoh soal tentang pembagian suku banyak dengan X kurang H dengan menggunakan metode Horner. Hasilnya sama ya yang diperoleh dengan menggunakan pembagian bersusun. Sekarang kita lanjut untuk pembagian suku banyak PX dengan AX tambah B. Suku banyak dengan PX dibagi dengan AX tambah B itu caranya juga bisa menggunakan dua cara, yaitu menggunakan pembagian bersusun dan menggunakan metode Horner. Untuk pembagian PX dengan AX tambah B menggunakan metode Horner, faktor pengalinya adalah H sama dengan min B per A, dan hasil baginya adalah Hx per A. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian jika Px sama dengan 2x kuadrat tambah 5x kurang 1 dibagi 2x kurang 3. Penyelesaian. Jadi tulis dulu bentuk polinomialnya. 2x pangkat 2 ditambah 5x kurang 1 dibagi 2x kurang 3. Jadi ingat untuk melakukan pembagian bersusun, kita bagi yang memiliki derajat tertinggi. Jadi 2x pangkat 2 dibagi dengan derajat tertingginya juga pembagi, yaitu 2x. X pangkat 2 dibagi dengan 2x hasilnya x. Kemudian yang x ini kita kalikan dengan 2x kurang 3. X kali 2x hasilnya 2x pangkat 2. X dikali minus 3 hasilnya min 3x. Jadi ini kita tulis di bawahnya. Ya, x kali 2x, 2x pangkat 2. X kali minus 3 hasilnya min 3x. Selanjutnya kita kurangkan. 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat hasilnya 0. 5x dikurang min 3x hasilnya 8x. Selanjutnya yang satu ini kita
turunkan jadi 8x kurang 1. Kita bagi lagi dengan 2x. Jadi 8x ini kita bagi dengan 2x, hasilnya adalah plus 4. 4 dikali 2x hasilnya 8x. 4 dikali minus 3 hasilnya min 12. Jadinya 8x kurang 12. Selanjutnya kita kurangkan lagi. Maka diperoleh 8x kurang 8x hasilnya 0. Min 1 dikurang min 12 hasilnya 11. Jadi di sini x tambah 4 adalah hasil baginya dan sisa pembagiannya adalah 11. Oke, gampang ya untuk cara pembagian bersusun. Selanjutnya kita akan menggunakan metode Horner. Dengan soal yang sama kita akan mencari hasil bagi dan sisa dengan menggunakan Horner. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian jika Px sama dengan 2x pangkat 2 tambah 5x kurang 1 dibagi 2x kurang 3. Untuk penyelesaiannya, kita tentukan dulu berapa faktor pengalinya dengan memperhatikan pembaginya di sini. Pembaginya itu 2x kurang 3. Berarti A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan minus 3. Ini kita masukkan ke dalam rumus. H sama dengan min B per A. Substitusi nilai A dan B, maka diperoleh H sama dengan minus, karena B-nya minus 3, jadi kita ganti di sini minus 3, A-nya 2. Maka H sama dengan minus dikali minus 3 per 2 sama dengan 3 per 2. Kalau sudah kita peroleh faktor pengalinya, selanjutnya kita buat bagan Hornernya. Kita tuliskan dulu koefisiennya, koefisien dari polinomial ya. Koefisien dari x pangkat 2 adalah 2, koefisien dari x adalah 5, dan suku tetapnya atau konstantanya sama dengan negatif 1. Kita garis. Kemudian kita tulis faktor pengalinya di sini yaitu 3 per 2. Oke, kita turunkan 2-nya. Kemudian 2 ini kita kalikan dengan 3 per 2. 2 kali 3 per 2 hasilnya 3. Kemudian ini kita jumlahkan. 5 tambah 3, 8. 8 dikali 3 per 2 hasilnya 12. Min 1 tambah 12 hasilnya 11. 2 dan 8 ini adalah koefisien dari hasil bagi. Tapi ingat, untuk rumus hasil baginya adalah Hx per A. Maka 2x tambah 8 dibagi 2, karena A-nya tadi sama dengan 2. Maka hasil baginya diperoleh x tambah 4. Jadi Hx sama dengan x tambah 4. Dan sisa pembagiannya adalah Sx sama dengan 11. Hasilnya sama ya, kalau menggunakan cara bersusun. Jadi kalian bisa menggunakan metode Horner ataupun menggunakan metode bagian bersusun. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan kalian bisa memahami materi tentang pembagian suku banyak dengan X kurang H maupun pembagian suku banyak dengan AX tambah B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.